Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang himpunan. Nah, pada bab kedua ini, yang akan dibahas adalah tentang menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan komplement himpunan. Jadi pada bagian pertama ini, kita akan membahas semua tentang apa itu himpunan, dan kemudian istilah-istilah himpunan yang lain. Nah, harapannya kalian memahami tentang himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan komplement himpunan. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu tentang menjelaskan himpunan. Nah, pada bagian ini yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian himpunan. Jadi akan kita bahas apa itu himpunan. Kemudian yang kedua, menyatakan anggota himpunan. Dan yang ketiga, menyatakan notasi himpunan. Nah, kita masuk pada yang nomor pertama dulu ya, yaitu tentang pengertian himpunan. Apa sih himpunan itu? Pengertian himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan beberapa benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Maksudnya apa didefinisikan dengan jelas? Misalnya, kita melihat objek-objek yang ada di ruang kelas kita. Misalnya ada meja, ada kursi, papan tulis, penggaris, dan lain sebagainya. Itu dapat didefinisikan sebagai objek-objek yang ada di dalam ruangan kelas. Sehingga meja, kursi, papan tulis, penggaris, spidol itu merupakan suatu himpunan. Himpunan apa? Yaitu himpunan benda-benda yang berada di dalam ruang kelas. Benda-benda yang termasuk dalam satu himpunan disebut anggota himpunan atau elemen himpunan. Jadi misalnya ibu menyebutkan tentang hewan, himpunan hewan berkaki dua. Kalian bisa menyebutkan bahwa anggota himpunannya adalah misalnya ayam, burung, dan lain sebagainya. Hewan-hewan yang memiliki kaki dua berarti termasuk dalam himpunan tersebut. Berikutnya, contoh. Kita akan membedakan tentang yang termasuk himpunan versus yang bukan himpunan. Nah, kita perlu membedakan tentang yang mana himpunan dan yang mana bukan himpunan. Perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama, himpunan huruf-huruf vokal. Bisa kita sebutkan ya anggotanya secara jelas. Huruf vokal yaitu A, I, U, E, dan O. Kemudian contoh berikutnya yang termasuk himpunan. Himpunan bilangan genap kurang dari 10. Jadi berapa saja bilangan genap yang kurang dari 10? Yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, himpunan nama-nama buah yang berawalan huruf S. Misalnya semangka, salak, sawo, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh himpunan. Sekarang, kalau contoh yang bukan himpunan, contohnya apa ya? Yang pertama contohnya adalah, yaitu contoh yang keempat ya. Contoh yang bukan himpunan. Himpunan bangunan indah. Nah, kenapa ini bukan himpunan? Coba, menurut Bu Afifah, bangunan yang indah itu adalah bangunan yang memiliki taman yang luas. Tapi menurut orang lain, bangunan yang indah itu adalah bangunan yang bertingkat misalnya. Nah, di sini jadi menurut Bu Afifah dan menurut orang lain, definisi tentang bangunan indah itu berbeda-beda atau kriteria bangunan indah itu berbeda-beda dari orang satu dengan orang yang lainnya, sehingga dia bukan termasuk himpunan karena bangunan indah kan relatif, tidak bisa kita katakan bangunan ini indah, sedangkan menurut orang lain bangunan itu tidak
tidak indah. Kemudian contoh yang kedua, himpunan siswi-siswi yang cantik di kelas 7. Menurut Bu Afifah si A ini cantik, tapi menurut teman Bu Afifah si A itu tidak cantik. Nah, karena cantik itu berbeda-beda ya menurut orang satu dengan orang yang lain. Kemudian contoh yang ketiga, himpunan anak-anak yang pandai. Ini juga berbeda-beda karena anak-anak yang pandai itu misalnya si A pandai matematika, tapi si B tidak pandai matematika, misalnya pandai dalam pelajaran IPS misalnya. Jadi himpunan anak yang pandai itu definisinya berbeda-beda. Kalau menurut guru matematika si A itu pandai karena dia pintar matematika, tapi menurut guru IPS si A itu kurang pandai dalam pelajaran IPS. Contoh yang terakhir, himpunan guru yang baik hati. Nah, ini juga berbeda-beda. Namanya baik hati itu pasti berbeda-beda ya. Nah, kemudian materi berikutnya yaitu tentang menyatakan anggota himpunan. Nah, tadi kita sudah mengetahui dan bisa membedakan antara mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Sekarang kita akan menyatakan anggota dari himpunan tadi. Nah, anggota dari himpunan itu adalah setiap benda atau objek yang memiliki definisi yang sama berada dalam satu himpunan. Nah, karena memiliki definisi yang sama, disebut sebagai anggota atau elemen himpunan, dinotasikan dengan lambang ini. Seperti huruf E ya, tapi terbalik. Ini dapat kita baca dengan anggota himpunan atau elemen himpunan. Nah, setiap benda atau objek yang tidak memiliki definisi yang sama, jadi definisinya berbeda-beda, maka objek-objek tersebut tidak berada dalam satu himpunan yang sama. Hal tersebut dikatakan sebagai bukan anggota atau bukan elemen, sehingga dinotasikan dengan ini. Seperti lambang yang ini, tapi dicoret. Seret, ini namanya bukan elemen, gitu ya. Kemudian kita perhatikan contohnya. Contoh, terdapat himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nyatakan objek-objek berikut sebagai anggota dan bukan anggota. Nah, kalian ingat-ingat ya, bilangan prima itu yang bagaimana? Bilangan prima adalah bilangan yang dia hanya bisa dibagikan dengan satu dan dirinya sendiri. Contoh, 2. 2 hanya bisa dibagi 1 dan 2 hanya bisa dibagi 2. 2 tidak bisa dibagi dengan angka yang lain. Selain 2, bilangan prima ada berapa lagi? 3 misalnya. 3 juga hanya bisa dibagi 3 dan hanya bisa dibagi 1. Nah, bagaimana cara menyatakan objek sebagai anggota dan bukan anggota? Caranya adalah dengan cara kalian mendaftar anggota-anggotanya terlebih dahulu. Nah ini, Bu Afifah tampilkan soalnya dulu ya. Nah, nyatakan angka-angka ini atau bilangan-bilangan ini sebagai anggota dan bukan anggota. Caranya tadi bagaimana? Nah ini, dapatkah kalian menyatakan keanggotaannya? Kita daftar dulu anggota-anggota dari himpunan tersebut. Nah, ayo sama-sama yuk. Bilangan prima yang kurang dari 10. Berarti bilangan primanya berapa saja? Yaitu 2, 3, 5, dan 7. 2 bilangan prima, 3 bilangan prima, 5 bilangan prima, dan 7 bilangan prima. Nah, nilainya kurang dari 10. Bedakan ya bilangan prima dengan bilangan ganjil. 2, 3, 5, 7 ini bukan bilangan ganjil, tapi bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan dibagi dengan dirinya sendiri. Atau 2 hanya bisa dibagi 2, 3 hanya bisa dibagi 3, 5 hanya bisa dibagi 5, dan 7 hanya bisa dibagi 7. Sekarang kita perhatikan soalnya. 2
Apakah 2 ini termasuk anggota dari himpunan yang ditanyakan tadi? Kita lihat di sini. 2, 3, 5, 7. Apakah 2 termasuk di sini? Termasuk ya. Berarti dia adalah anggota himpunan. Kemudian 9. Apakah 9 ada di sini? Tidak ada. Nah, berarti dia bukan anggota. Karena 9 bukan bilangan prima ya. 9 kan bisa dibagi 3. Jadi 9 bukan bilangan prima. 11. 11 apakah ada di sini? Tidak. Tidak ada. Karena 11 itu lebih dari 10. Maka 11 bukan termasuk anggota. Bukan termasuk anggota. 11 itu memang bilangan prima ya, tapi dia karena lebih dari 10, sedangkan yang ditanyakan adalah kurang dari 10. 7, apakah 7 di sini ada? Ada Bu, berarti dia termasuk anggota himpunan. Oke, jelas ya? Kalau jelas kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, oh iya, sebelum ke materi berikutnya, coba kita analisis bersama anggota himpunan dan bukan anggota himpunan dari beberapa himpunan berikut. Yang pertama, himpunan huruf vokal. Kalian sebutkan dulu ya anggota himpunannya. Huruf vokal yaitu anggotanya adalah A, I, U, E, dan O. Nah, kalau misalnya Bu Afifah menyebutkan huruf K, apakah huruf K itu termasuk himpunan huruf vokal? Sudah tahu ya pasti ya, K bukan himpunan huruf vokal. Kemudian contoh kedua, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Ini sudah tadi ya, kita bahas tadi. Kemudian yang ketiga, himpunan alat-alat musik. Kalau Bu Afifah menyebutkan wajan, terus panci, apakah dia termasuk alat musik? Anggota himpunan atau bukan anggota himpunan? Wajan, panci, bukan ya? Karena wajan, panci itu termasuk alat-alat masak, bukan alat-alat musik. Oke? Ingat ya, wajannya adalah alat-alat untuk memasak, bukan alat musik. Next. Materi berikutnya yaitu menyatakan notasi himpunan. Untuk memberi nama pada suatu himpunan digunakan lambang huruf kapital. Jadi selalu kalian gunakan lambang huruf kapital atau huruf besar. Nah, yang pertama untuk menyatakan notasi himpunan ada dengan kata-kata, yang kedua dengan mendaftar anggotanya, dan yang ketiga dengan notasi. Jadi ada 3 cara. Yang pertama kita bahas tentang menyatakan notasi himpunan dengan kata-kata. Contoh, A ini berarti himpunan A, B berarti himpunan B menggunakan huruf kapital. A adalah kumpulan binatang yang hidup di air, berarti ini pakai kata-kata, pakai kalimat ya. B, benda-benda tata surya. Tuh, ini adalah dengan kata-kata dibuat kalimat. Kemudian kalau mendaftar anggotanya berarti bagaimana? Contoh, A bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti dapat ditulis menjadi yang atas ini menggunakan kata-kata, yang bawah ini dengan menyebutkan anggotanya. Berarti bilangan ganjil yang kurang dari 10 ada berapa saja? Yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Contoh yang kedua, bilangan genap antara 10 dan 20. Dapat ditulis menjadi, berarti kamu bisa menuliskan dengan cara mendaftarkan anggotanya, yaitu anggota B adalah bilangan genap antara 10 dan 20, yaitu 12, 14, 16, dan 18. Cara yang terakhir yaitu dengan cara menuliskan notasinya. Contoh, yang A ini dengan kata-kata ya. A, himpunan A, bilangan ganjil kurang dari 10. Jadi bagaimana cara menulisnya? Kalau dengan notasi yaitu dengan cara nih. Coba perhatikan bagaimana cara Bu Afifah membaca notasi ini. Jadi nanti bisa sambil kalian tirukan. Akan Bu Afifah baca pelan-pelan, kalian tirukan. A atau himpunan A
didefinisikan sebagai X sedemikian hingga X itu kurang dari 10. X anggota bilangan ganjil. Kita ulangi ya. Himpunan A didefinisikan sebagai X sedemikian hingga X kurang dari 10. X anggota bilangan ganjil. Tuh. Contoh yang kedua. B adalah bilangan genap antara 10 dan 20. Dapat ditulis menjadi himpunan B didefinisikan X sedemikian hingga 10 kurang dari X, X kurang dari 20. X anggota bilangan genap. Cara menuliskannya bagaimana? Coba perhatikan. Di sini kalian lihat, himpunannya ada himpunan A, tulis kembali himpunannya. Kemudian bilangannya, apakah jenisnya bilangan ganjil? Nah ini, jenisnya adalah bilangan ganjil. Nanti ditulis paling belakang, X anggota bilangan ganjil. Kurang dari 10, ini digunakan untuk menjadi notasi. Kalian ingat ya, lambang kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan sebagainya itu. X, notasi X ini, kalian selalu gunakan X ya. Kemudian lambang ini, sedemikian hingga, juga selalu kalian awali memakai huruf X, kemudian diawali dengan sedemikian hingga. Kemudian perhatikan X kurang dari 10, ini tergantung dengan soalnya masing-masing. Di sini keterangannya kurang dari 10, berarti tinggal kamu tuliskan X itu kurang dari 10. Berarti X adalah semua bilangan yang kurang dari 10. X bilangannya tadi adalah bilangan ganjil. Contoh yang kedua. Ini tadi kalau kurang dari. Nah, bagaimana kalau soalnya itu antara? Kalau antara, kalian tinggal menempatkan X-nya berada di tengah. 10 itu batas yang paling kecil dan 20 itu batas yang paling besar. Sehingga antara 10 dan 20. 10 dan 20, X-nya berada di tengah karena antara. Jangan lupa tandanya adalah 2 tanda kurang dari. Terus, bilangannya adalah bilangan genap, maka X anggota bilangan genap. Nah, itu untuk menyatakan notasi himpunan. Berikutnya. Nah, ini latihan soal. Bisa kalian catat terlebih dahulu di buku tugasnya masing-masing atau di buku catatannya masing-masing. Nanti setelah video ini bisa kalian kerjakan. Apabila ada kesulitan, silahkan ditanyakan. Nah, silahkan dicatat. Berikutnya akan Buafah lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya, tadi sudah membahas tentang pengertian himpunan. Apa itu himpunan, terus anggota himpunan, dan lain sebagainya ya. Sekarang kita akan membahas tentang himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Himpunan bagian adalah sebagian kecil, titik beratnya ada di sini, sebagian kecil anggota dari suatu himpunan. Dinotasikan dengan huruf, ini seperti huruf apa ini, C ya, terbalik. Tapi ini cara membacanya itu adalah bagian dari, ya. Coba ini contohnya. Perhatikan contohnya, A itu huruf vokal. A itu, maka anggotanya adalah A, I, U, E, O, huruf vokal ya. Kemudian diketahui B, B itu anggotanya A, I, O. Sehingga B himpunan bagian dari A. Kenapa kok himpunan bagian? Karena semua anggota B berada pada A ada, I ada, O ada. Berarti B itu bagian dari A. Atau dapat ditulis ini. B himpunan bagian dari A. Coba contoh yang kedua.
diketahui C, himpunan C. Himpunan C itu A, B, C, D, E. Nah, apakah himpunan C ini bagian dari A? Kita lihat. A ada. B, apakah ada di sini? Tidak. C ada? Tidak ada juga. D juga tidak ada. E ada. Nah, karena ada beberapa huruf yang tidak berada di A, maka C itu bukan bagian dari A. Paham ya? Berikutnya, menentukan rumus banyak himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, ini ada rumus cepatnya ini. Banyak suatu himpunan bagian dari suatu himpunan adalah rumuskan menjadi 2 pangkat N, dengan N-nya adalah banyak anggota himpunan. Contoh, B 2, 3, 5, 7. Berapa banyak himpunan bagian dari B? Nah, kita lihat rumusnya ya. B itu berarti 2 pangkat N. Jawab, banyak anggota B adalah 4, atau dapat ditulis NB. 4. N itu artinya banyaknya anggota. Kita tinggal ngitung aja. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Anggotanya B ada 4. Sehingga banyak himpunan bagian dari B adalah 2 pangkat N atau 2 pangkat 4. Karena anggotanya tadi ada 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. 2-nya tetap. 4-nya ini tergantung banyaknya anggota. 2 pangkat 4 adalah 16. 2 pangkat 4 itu maksudnya ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 4 kali. Mengalikan 2 sampai 4 kali. Bukan 2 dikali 4 loh ya, tapi 2 dikalikan sampai 4 kali. Hasilnya 16. Berikutnya, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah di mana suatu himpunan tidak memiliki anggota satupun. Biasanya dinotasikan dengan kurung kurawal yang kosong, tidak ada isinya, hanya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, atau ada ini 0 tapi dicoret ini. Ini namanya himpunan kosong. Contoh, A, himpunan A adalah nama-nama hari yang berawalan huruf L. Ada atau tidak ya nama-nama hari yang berawalan huruf L? Tidak ada ya. Karena tidak ada, maka A tidak memiliki anggota, atau banyaknya anggota A sama dengan 0, atau A adalah himpunan kosong. Berikutnya, komplement himpunan. Ini adalah materi yang terakhir, kita simak bersama. Tetap konsentrasi ya menyimaknya ya. Nah, komplement himpunan adalah seluruh anggota himpunan S. Himpunan S adalah himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A. Biasanya dinotasikan dengan A pangkat C atau A petik atas. A komplement atau A petik atas ini bacanya juga A komplement. Nah, lebih jelasnya kita berikan contoh. Contoh, S. Bu Afifah punya himpunan S itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian punya anggota punya himpunan A yaitu bilangan ganjil kurang dari 10. Kita cari dulu ya. Anggota A itu berapa saja? Tentukan A komplement. A pangkat C atau A komplement. Jawab. Nah, pertama adalah kita menentukan anggota dari himpunan A ini. Himpunan A anggotanya adalah ganjil kurang dari 10. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, berarti A komplementnya adalah semua S yang bukan A. Berarti semua S yang bukan A. Berarti jawabannya adalah A komplement adalah 2, 4, 6, 8. Caranya bisa kalian coret satu-satu, misalnya A 1 coret seret, 3 seret coret, 5 coret lagi, 7 coret, 9 coret.
Berarti yang tidak tercoret adalah A komplement. Gitu ya. Misalnya A 1 coret, 3 coret, 5 coret, 7 coret, 9 coret. Bapak praktekkan. 1 coret, 3 coret, 5 coret, 7 coret, 9 coret. Berarti sisanya yang tidak tercoret adalah A komplement 2, 4, 6, dan 8. Next. Nah, ini latihan soal yang kedua, bisa kalian catat di buku catatan. Kemudian kalian kerjakan setelah video ini. Apabila ada yang belum difahami, silahkan simak videonya kembali atau ulang videonya. Kemudian kalian kerjakan. Apabila masih kurang paham atau masih belum paham lagi, silahkan tanyakan ke Bu Afifah, bisa. Tapi harapannya kalian bisa menyimak videonya tadi dengan cermat, sehingga bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang Bu Afifah berikan. Dan harapannya juga kalian bisa mengerjakan penilaian harian bersama nanti yang akan dilaksanakan tanggal berapa itu. Sekian yang dapat Bu Afifah sampaikan. Tetap semangat, belajar yang sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.